warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah dengan NIM 2020 A1H024. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu sosial. Yang pertama, ilmu alamiah yang mempelajari tentang alam yang berhubungan lingkungan alam seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, botani, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari sosial mahasiswa di lingkungan sekitar seperti sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, sejarah, psikologi, geografi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada yang namanya ilmu budaya. Ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari adat istiadat dan kebiasaan hidup manusia dan suatu wilayah seperti bahasa, agama, kesastraan, kesenian, dan lain-lain. Dan yang kedua, latar belakang ilmu sosial. Yang pertama, latar belakang diberikannya mata kuliah, dan yang kedua, kemampuan personal, dan yang ketiga, kemampuan akademik, dan terakhir kemampuan profesional. Dan terakhir ada nama tujuan pendidikan IPS. Menurut KTSP 2006, yang pertama, agar siswa memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Dan yang kedua, memiliki kemampuan dasar berpikir, logis dan kritik, rasa ingin tahu, inkurir, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial dalam hidup sosial. Dan yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal maupun nasional dan global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dari rumus tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Awal, mutakim dalam Puskur 2006. 1. Memiliki kesadaran dan peduli terhadap masyarakat atau lingkungan melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 2. Mengetahui pemahaman konsep dasar maupun menggunakan metode yang adaptasi dari ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah. 3. Mampu menggunakan metode-metode dan proses pemikiran serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. 4. Meneruskan perhatian isu-isu dan masalah sosial serta membuat analisis yang kritik. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. 5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar servis yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. 6. Memotivasi seseorang bertindak berdasarkan moral. 7. Fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat menghakimi. 8. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan dan mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penerangan dalam mengambil keputusan kepada setiap persoalan yang dihadapi. 9. Menangkapkan perasaan emosi dan derajat penerima atau penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amroini Zaida, NIM 2020 A1H002 sebagai pemateri terakhir atau yang ketiga, mengenai ruang lingkup kajian IPS. Jadi, ruang lingkup kajian IPS itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. Yang kedua, gejala masalah dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kemudian, ciri utama pembelajaran IPS. Ciri utama pembelajaran IPS itu terbagi menjadi 5.
Ciri yang pertama, IPS berusaha menautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya. Yang kedua, penelaahan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif. Yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiry agar siswa mampu berpikir rasional dan analisis. Yang keempat, IPS menghayati hal-hal arti dan penghayatan antar manusia yang bersifat manusiawi. Ciri yang kelima atau yang terakhir yaitu berusaha untuk memuaskan siswa yang berada melalui program maupun pembelajarannya dalam arti mempertahankan minat siswa dan masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. Mungkin itu materi ruang lingkup kajian IPS dan ciri-ciri utama pembelajaran IPS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.